Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat santri RB, melanjutkan ngaji fikih kita. Kali ini kita masuk di bab baru, yaitu zakat. Nah, sebelum kita mulai, sebelum saya bacakan, saya berikan sedikit mukadimah. Jadi kita masih tetap membahas di Mabadi Fikih Juz Tsani. Jadi Mabadi Fikih Juz Tsani ini yang kita bahas. Karena ini masih di Juz Tsani, jadi saya hanya sekedar membacakan dan memberikan penjelasan ala kadarnya yang memang diperlukan sedikit pemahaman di kitab Mabadi Fikih Juz Tsani sini. Jadi belum ada pembahasan secara mendalam. Nah, itu mari kita mulai seperti biasa, kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zakatu. Jadi kita membahas tentang zakat. Nah, soal ma zakatu, apa yang disebut dengan zakat? Nah, zakat itu apa? Jawabnya ya ikhraju miqdarin min malin, yaitu mengeluarkan sebagian atau dikira-kira sekian persen dari harta kita, mimmalin dari harta, makhsusin yang tertentu. Jadi harta-harta tertentu. Jadi tidak semua harta kita terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi ada beberapa harta yang memang kita miliki dan itu berkewajiban mengeluarkan zakat dan makhsusin tertentu tadi. Dan juga mikdarin dengan seperkiraan. Nah, jadi dengan prosentase, dengan perkiraan dan dengan takaran-takaran yang khusus. Nah, di sini akan dibahas nanti. Wa daf'uhu li asnafin, dan menyerahkan harta kepada beberapa golongan atau yang disebut dengan asnaf. Nah, as-samaniyah, asnaf yang 8. Auman wujida minhum, atau orang yang terdapat orang yang terdapat atau ditemui dari sebagian dari 8 asnaf tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian mengeluarkan zakat atau zakat. Nah, soal manhumul asnafus samaniyah. Nah, sekarang yang disebut dengan asnaf 8 itu apa saja? Asnaf 8 yang termasuk orang-orang yang boleh menerima zakat, atau ketika orang mengeluarkan zakat diberikan kepada 8 asnaf atau sebagian dari 8 asnaf itu. Nah, 8 asnaf tersebut apa saja? Humul madhkuruna fil Qur'an biqaulihi ta'ala, yaitu 8 asnaf itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ayatnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Nah, jadi 8 asnaf itu innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, pertama bagi orang-orang yang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, wal amilina dan yang termasuk di dalamnya amil, wal muallafati qulubum dan orang yang masih lemah hatinya atau muallaf biasanya seperti itu, wafir riqabi dan orang wafir riqabi dan budak, wal gharimina dan orang yang mempunyai hutang, wa fi sabilillahi dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil dan orang yang masih dalam perjalanan atau musafir biasanya seperti itu. Soal manhumul fuqara. Nah, sekarang yang disebut dengan fuqara itu apa? Yang disebut dengan fakir atau fuqara itu, jawab humul ladzina la malalahum wala kasba yakfi hajatihimud daruriyati. Nah, itu. Ini nanti akan ada perbedaan. Jadi di bab ini nanti akan saya batasi hanya 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin yang akan kita bahas. Bukan membatasi orang yang menerima, tidak, tapi yang kita bahas di sini yang saya jelaskan di video yang kali ini
yaitu dari dua asnaf itu, yaitu membedakan antara fuqara wal masakin, antara orang fakir dan orang miskin. Nah, yang disebut dengan fuqara tadi humul ladzina la mala lahum. Jadi yang disebut dengan orang fuqara, hum utawi fuqara iku alladzina wong akeh. Jadi yang disebut dengan fuqara itu orang-orang la mala lahum, yang tidak memiliki harta. Lama lalahum lama kang orang duweni bondo iku maujud lahum kedue alladzin. Jadi orang itu tidak mempunyai harta. Wala kasba lan ora ana penggawean iku maujud, dan dia tidak mempunyai pekerjaan. Dia tidak mempunyai pekerjaan, apalagi pekerjaan tetap. Pekerjaan saja tidak ada. Ya mungkin ada sesekali ada pekerjaan serabutan 1-2 kali, tapi kebanyakan rata-rata di setiap harinya dia kebanyakan memang tidak memiliki pekerjaan. Yakfi hajatihim daruriyah wala kasba yakfi hajatihim. Yakfi kang nyukupi hajatihim. Yakfi kang nyukupi apa kasab hajatihim ing kebutuhane alladzin ad-daruriyati kang bangsa daruri. Jadi kebutuhan daruratnya dia, kebutuhan yang pokoknya dia itu tidak bisa terpenuhi. Nah, mungkin hanya cukup sebagian untuk makan, dan itu pun cenderung kurang. Untuk makan cenderung kurang, untuk pakaian ya itu aja pakaiannya. Jarang bisa untuk berganti pakaian. Itu. Ya kalau di lingkungan kita, di lingkungan kita kalau menurut pembahasan di sini kemungkinan sudah nggak ada. Makanya terkadang ada kesepakatan ini tarafnya agak dinaikkan. Nah, agak dinaikkan, yang termasuk fakir dan miskin nanti akan dinaikkan tarafnya. Taraf di sini maksudnya apa? Ya kalau di sini disebutkan tidak ada lama lalahum wala kasabalahum. Jadi tidak ada harta dan tidak ada pekerjaan. Nah, tapi kalau di lingkungan mungkin ya ada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hanya tapi dia tetap juga memiliki, ya kadang disuruh kerja tempat orang dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian memang dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daruratnya, kebutuhan ketika sakit, ya ketika kebutuhan darurat itu seperti ketika sakit. Orang itu kepayahan untuk mencari biaya pengobatan dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan fakir. Nah, kemudian yang miskin ini nanti bisa jadi kita harus tahu perbedaan antara fakir dengan miskin. Yang miskin itu apa? Man humul masakin. Man iku sapa hum utawi man al masakina man iku sapa hum yoman al masakina utawi pira-pira wong miskin. Nah, yang disebut dengan orang miskin itu siapa? Humul ladzina lahum malun au kasabun walakin la yakfi hajatihim daruriyatin. Nah, yang disebut orang miskin yaitu alladzina lahum, orang-orang yang malun, dia memiliki harta. Dia memiliki harta, au kasbun, dan dia juga memiliki pekerjaan. Memiliki harta dan memiliki pekerjaan. Walakin layakfi, tapi tidak mencukupi hajatihim, kebutuhan mereka ad-daruriyatin yang darurat. Nah, kalau tadi sama sekali tidak memiliki, kalau fakir itu sama sekali tidak memiliki harta, mungkin rumah juga tidak punya, dia hanya numpang ataupun ngontrak, tapi ya membayarnya juga kesusahan dan dia tidak memiliki pekerjaan. Nah, kalau orang yang disebut miskin ini masih banyak. Ini disebut makanya di lingkungan kita ini yang banyak ya mungkin miskinnya. Nah, karena di situ dia mau punya harta, rumah punya mungkin, pekerjaan dia juga punya. Tapi ketika ada kebutuhan mendesak, dia selalu kekurangan atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang daruratnya itu. Jadi itu perbedaan antara fakir dengan miskin dalam menentukan kriteria orang yang mendapatkan bagian dari zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah yang kita bayar ketika akhir bulan Ramadan seperti itu. Nah, ini yang kita bahas kali ini karena keterbatasan kuota dan juga keterbatasan kita
uploadnya nanti juga terlalu berat dan juga yang melihat nanti terlalu banyak kuota, makanya kita batasi di sini untuk santri RB yang tetap setia untuk menyimak ngaji dari saya admin santri RB. Ya mudah-mudahan ini sedikit bisa dipahami. Nanti di video fikih selanjutnya kita akan masih membahas tentang sisa dari 8 asnaf yang belum kita bahas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.